Dan untuk alkalimetri, prinsip percobaannya untuk menentukan kadar asam lemah dengan basa lemah, yang dimana sampel yang digunakan yaitu asam asetat, pentiter yang digunakan NaOH, dan indikator yang digunakan adalah phenolphthalein. Cara prosedur kegiatannya itu yaitu di labu tentukur dimasukkan sampel asam asetat itu yang dimasukkan juga dengan aquades sampai garis batas tanda. Baru dari labu tentukur itu dipipet 10 ml untuk dipindahkan ke air lembayar masing-masing 3 buah. Dan ditetesi 1-2 tetes indikator phenolphthalein. Dan dititrasi dengan pentiternya yaitu NaOH. Akan menghasilkan warna menjadi warna merah. Dari tidak berwarna menjadi warna merah. Pada percobaan alkalimetri, digunakan sampel asam lemah CH3COOH atau asam asetat. Pada saat pembuatan sampel, dilakukan dengan cara pengencaran dalam labu tentukur 50 ml. Kemudian, dipipet dengan volume pipet yang dirangkai dengan bola hisap sebanyak 10 ml untuk dilakukan proses titrasi. Larutan standar yang didapat dari zat padat yang kemurniannya rendah seperti NaOH yang disebut sebagai larutan standar sekunder. Larutan ini harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer, misalnya dengan kalium hidrogen ftalat sebelum digunakan pada proses titrasi. Indikator yang digunakan dalam titrasi alkalimetri biasanya menggunakan indikator phenolphthalein yang akan memberikan warna merah muda pada lingkungan basah. Menjelaskan mengenai percobaan dengan judul penetapan kadar asam asetat, netralisasi atau alkalimetri, titrasi asam lemah dengan basa kuat, di mana prinsip dari percobaan ini ialah didasarkan pada larutan pentiter ataupun larutan standar yang berada dalam buret adalah larutan yang bersifat basa. Sampel atau analit yang akan diperiksa bersifat asam, baik itu asam kuat atau asam lemah ataupun asam yang sangat lemah, di mana larutan pentiter yang digunakan pada percobaan kali ini adalah natrium hidroksida ataupun NaOH, dengan analit yang digunakan adalah asam asetat dengan indikator phenolphthalein karena pH pada titik ekuivalen 8,87, yang mana titik akhir titrasi percobaan ini akan menghasilkan larutan CH3COOH dengan warna merah muda, di mana pH pada titik akhir titrasi adalah 10. Pada percobaan ini harus menggunakan aquades bebas CO2 karena CO2 di dalam aquades dapat bereaksi dengan NaOH dan membentuk garam karbonat Na2CO3. Bila NaOH dititrasi dengan asam, maka garam tersebut tentunya akan mengganggu proses dari penetapan. Titrasi alkalimetri ini menggunakan pentiter yang bersifat alkali seperti NaOH atau juga KOH, dan sampel yang digunakan adalah yang bersifat asam, baik asam kuat, asam lemah maupun asam sangat lemah. Pada titrasi alkalimetri ini prosedurnya adalah pertama dimasukkan pentiter ke dalam buret melalui corong, dipastikan buretnya tegak lurus dan tidak ada gelembung udara di buret. Kemudian pada sampel dimasukkan sampel ke labu tentukur menggunakan corong, kemudian corong dibilas dengan aquades dengan tujuan supaya sampel tidak ada yang tertinggal di dalam corong. Kemudian aquades dicukupkan sampai garis tanda di labu tentukur, dan pada sampel dihomogenkan dengan aquades. Kemudian setelah homogen diambil sampel sebanyak 10 ml dengan mat pipet. Kemudian 10 ml diletakkan di air lembayar dan ditambahkan indikator phenolphthalein. Setelah ditambahkan indikator, kemudian titrasi menggunakan pentiter NaOH. Kemudian pada alkalimetri ini ditandai dengan perubahan warna merah muda, itu menandakan titrasi telah mencapai titik akhirnya. Kemudian dicatat volume titrasinya. Titrasi adalah salah satu prosedur dalam ilmu kimia yang digunakan untuk menentukan molaritas dari suatu asam basa.
Alkali dapat disesuaikan dengan asam. Asam yang cocok digunakan adalah kalium hidrogen, asam benzoat, dan asam oksalat. Di mana dalam percobaan ini pentiter yang digunakan adalah NaOH, analit yang digunakan adalah asam asetat, dan indikator yang digunakan adalah fenolftalen. Titrasi asam basa pada prinsipnya merupakan reaksi netralisasi. Pada titrasi asam basa dikenal istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi, di mana titik ekuivalen adalah titik pada proses titrasi di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Yang dimana untuk mengetahui titik ekuivalen dapat menggunakan indikator. Dalam percobaan ini menggunakan indikator fenolftalein. Saya Melawati Kursida Tampu Bolon dengan NIM 138 akan menjelaskan sedikit tentang titrasi alkalimetri. Jadi titrasi alkalimetri itu adalah titrasi dengan penentuan kadar suatu senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan baku basa yang telah diketahui konsentrasinya dengan metode titrasi. Proses dalam titrasi alkalimetri ini yang pertama pembuatan larutan standar, yang kedua pembakuan larutan standar, dan yang ketiga penentuan kadar sampel. Mengapa dilakukannya pembakuan larutan standar? Karena untuk mengetahui konsentrasi dari larutan baku sekunder yang dalam hal ini adalah NaOH secara tepat, karena larutan baku sekunder itu adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya secara tepat, sehingga perlu dilakukannya pembakuan larutan standar NaOH. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah asam asetat, pelarutnya adalah aquades, indikatornya adalah fenolftalein, dan pentiternya adalah NaOH. Hasil yang diperoleh dalam percobaan ini yaitu terjadi perubahan warna dari yang bening menjadi merah muda karena adanya penambahan indikator fenolftalein, dan hal ini menandakan bahwa titran yang telah ditambahkan itu telah berlebih sehingga titik akhir titrasinya telah tercapai. Dan untuk asidimetri, prinsip percobaannya itu yaitu untuk menentukan kadar dari garam asam lemah dengan garam basa lemah yang larut dalam air, di mana sampel yang digunakan itu natrium tetraborat atau natrium karbonat, pentiter yang digunakan HCl, dan indikator yang digunakan adalah methyl orange. Cara prosedur pekerjaannya hampir sama dengan alkalimetri, yaitu sampel ditaruh ke labu tentu ukur sampai garis batas menggunakan aquades. Kemudian dipipet 10 ml dari labu tentu ukur itu dipindahkan ke air layer masing-masing 3 buah. Dan ditetesi 1-2 tetes methyl orange masing-masing, dan dititrasi dengan pentiternya itu HCl yang akan mengalami perubahan warna menjadi merah salmon. Dari tidak berwarna menjadi merah salmon. Asidimetri adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat basah dengan menggunakan larutan standar yang bersifat asam. Pada titrasi asidimetri terjadi penetralan asam basa menurut reaksi. Pada percobaan ini telah dilakukan titrasi asidimetri untuk menetapkan kadar Na2B4O7 atau natrium tetraborat dengan menggunakan pentiter HCl yang merupakan larutan standar sekunder yang harus distandarisasi dengan natrium tetraborat terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses titrasi. Sebelum titrasi, sampel diencerkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan indikator metil jingga dan diamati perubahan warna yang terjadi. Perubahan warnanya yaitu menjadi warna merah salmon. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan dengan judul penetapan kadar natrium tetraborat asidi atau alkalimetri titrasi garam asam lemah dengan asam kuat. Asidimetri itu sendiri memiliki pengertian titrasi dengan menggunakan larutan standar asam untuk menentukan basa. Asam-asam yang biasa digunakan adalah asam cuka, HCl, asam oksalat, asam borat, di mana asidimetri adalah analisa titrimetri yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya adalah basa
atau senyawa yang bersifat basa. Prinsip dari percobaan ini adalah didasarkan pada larutan pentiter atau larutan standar yang ada dalam buret adalah larutan yang bersifat asam, di mana sampel atau analit yang diperiksa bersifat basa, yang mana larutan pentiter yang digunakan pada percobaan ini adalah HCl dengan analit Na2B4O7 atau natrium tetraborat menggunakan indikator metil jingga yang ada pada suasana asam, di mana titik akhir titrasi pada percobaan ini akan memberikan warna merah muda ikan salmon. pH pada titik ekivalen percobaan ini ialah 5,667 dan pH pada titik akhir titrasi ini adalah 7. Indikator yang dapat digunakan selain metil orange adalah dapat menggunakan indikator metil merah. Berbeda dengan alkalimetri, asidimetri adalah titrasi yang menggunakan pentiter bersifat asam kuat, sedangkan sampelnya adalah bersifat basa. Pada titrasi ini ditandakan dengan titik akhir titrasi, yaitu perubahan berwarna menjadi warna merah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena indikator yang digunakan adalah metil orange. Metil orange mempunyai dua warna ketika dalam kondisi asam dan kondisi basa. Ketika dimasukkan ke dalam natrium tetraborat, maka berubah warna menjadi oranye. Setelah itu kita titrasi sampai natrium tetraborat habis dan larutan menjadi asam borat. Dan dicampur dengan NaCl, maka bertambah asam menjadi warnanya juga berubah menjadi oranye menjadi merah. Pada asidimetri ini prosedurnya adalah pertama dimasukkan pentiter ke dalam buret melalui corong, dipastikan dulu buretnya tegak lurus, dan setelah ditambah pentiter dipastikan tidak ada gelembung udara di dalam buret. Kemudian pada sampel dimasukkan sampel ke dalam labutan tukur melalui corong, kemudian corongnya dibilas dengan Aquades supaya sampel tidak ada tertinggal di corong. Kemudian dicukupkan Aquades sampai garis tanda di dalam labutan tukur, dan pada labutan tukur itu diambil 10 ml melalui dengan pipet, kemudian masukkan ke dalam air lemir. Setelah itu ditambahkan indikator metil orange, kemudian dititrasi dengan HCl yang sudah dibakukan. Akan terjadi perubahan warna merah muda seperti ikan salmon. Kemudian volume titrasi dicatat hasilnya. Dan titrasi ini dilakukan secara triplo atau 3 kali. Titrasi asidimetri adalah titrasi dengan menggunakan larutan baku yang bersifat asam. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator metil jingga yang bertujuan untuk menandai titik ekuivalen titrasi, yang ditandai dengan perubahan warna larutan, di mana larutan pada awal-awalnya berwarna orange muda dan berubah warna menjadi orange tua. Perubahan warna ini dikarenakan karena adanya ion H positif pada HCl yang bereaksi dengan indikator metil orange, di mana dalam percobaan ini pentiter yang digunakan adalah natrium karbonat dan indikator yang digunakan adalah metil jingga atau metil orange. Pada titrasi asam basa dikenal juga istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah titik pada proses titrasi ketika asam dan basa tepat habis bereaksi. Nama saya Melawati Krisida Tampu Bolon dengan NIM 138 akan menjelaskan sedikit tentang titrasi asidimetri. Jadi titrasi asidimetri ini adalah titrasi dengan penentuan kadar suatu senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan baku asam yang telah diketahui konsentrasinya secara tepat dengan metode titrasi. Sampel yang digunakan dalam titrasi asidimetri ini yaitu natrium tetraborat, pelarutnya Aquades, pentiternya HCl 0,1N dan indikatornya adalah metil jingga. Hasil yang diperoleh dari titrasi asidimetri ini terjadi perubahan dari yang bening menjadi merah muda. Untuk analisis cepat anion, cara melihatnya dengan penggolongan. Di sini ada golongan 1 sampai golongan 5. Golongan 1 dengan penambahan HCl encer seperti perak, plumbum, merkuro. Golongan 2, ini ada golongan 2A dengan golongan 2B. Golongan 2A
tidak larut dalam KOH, golongan 2B larut dalam KOH. Golongan 2A itu contohnya merkuri, kupri, kadmium, bismut. Golongan 2B itu contohnya arsen 3 positif dengan arsen 5 positif. Dan untuk golongan 3A dengan 3B itu sama halnya dengan golongan 2A, tapi ini golongan 3A ini tidak larut dalam K2S, golongan 3B larut dalam K2S. Golongan 3A dan 3B ini memakai penggolongan NH4Cl atau NH4OH. Golongan 3A contohnya fero, feri, aluminium. Golongan 3B contohnya zinc. Golongan 4 menggunakan penggolongan NH4 2 kali CO3. Seperti contohnya itu barium, kalsium. Golongan 5 itu penggolongannya tidak sama sekali bereaksi, contohnya natrium, kalium, amonium. Setelah dilakukan uji penggolongan, biasanya dilanjutkan dengan uji spesifiknya. Di sini banyak macam-macam uji spesifik, misalnya kalau dengan plumbum itu bisa menggunakan K2CrO4, yang bisa kalau perak itu bisa menghasilkan warna merah, plumbum itu bisa menghasilkan warna kuning. Selanjutnya demikian dengan Hg2 positif, Bi3 positif, Cd2 positif, Cu2 positif, arsen 3 positif, feri, fero, aluminium, zinc, kalsium, barium, magnesium, kalium, natrium, dan amonium. Itu memakai reaksi spesifik setelah kita tahu penggolongannya apa. Saya Fauzia Farhani Hasya Bisa Mosir dengan NIM 221501133 akan menjelaskan tentang analisis kualitatif anion. Sebelumnya, pengertian dari anion adalah ion atau gugus yang memiliki muatan negatif. Nah, reaksi dalam anion digunakan untuk memudahkan reaksi-reaksi asam-asam organik. Nah, Vogel membagi anion dalam dua kelas, yaitu kelas pertama, kelas A, adalah anion yang menghasilkan gas jika direaksikan dengan asam-asam. Yang pertama, anion yang melepaskan gas jika direaksikan dengan HCl atau H2SO4 encer, yaitu karbonat, sulfit, bikarbonat, sulfida, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianan. Yang kedua adalah anion yang melepaskan gas jika direaksikan dengan H2SO4 pekat. Nah, yaitu ada klorida, bromida, iodida, nitrat, klorat, perklorat, permanganat. Kelas kedua yaitu kelas B adalah anion yang menghasilkan endapan dengan reaksi tertentu. Nah, seperti ada sulfat, fosfat, fosfit, arsenat, arsenit. Dan ada juga anion-anion yang bersifat oksidasi, reduksi dalam larutan seperti permanganat, kromat, dan dikromat. Ada juga anion yang mengendap dengan penambahan larutan AgNO3 seperti halogenida, sianida, nitrit, fosfat, fosfit, tiosianat, hipoklorit, karbonat, ferrisianida, ferrosianida. Ada juga yang mengendap dengan penambahan garam-garam seperti garam-garam barium, kalsium, dan juga zinc seperti bikarbonat, karbonat, fosfat, sulfit, sulfat. Selain itu, ada juga anion yang bersifat oksidator. Nah, anion yang bersifat oksidator itu adalah nitrit, nitrat, hipoklorit, klorat, permanganat, dan ada juga kromat, dan ada juga yang bersifat reduktor seperti sulfit, hidrogen sulfit, disulfur, trioksida, dan nitrit. Terakhir, anion golongan dari halida itu dapat dilakukan dengan uji nyala Bernstein. Nah, uji nyala Bernstein ini dilakukan dengan kawat tembaga dan akan menghasilkan warna hijau jika positif. Halo, perkenalkan nama saya Venezia Lionel dengan NIM 221501134. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang anion. Analisa anion atau uji anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya anion dalam sampel.
Sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi analisa anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam analisa anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan juga analisa basah. Analisa kering pemeriksaan organoleptis, warna, bau, dan rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Dalam analisa anion juga ada uji anion saling mengganggu, misalnya CO3-2- dan SO3-2-. Ada juga NO3- dan NO2- dan lain-lain. Adapun anion yang melepaskan gas jika direaksikan dengan HCl atau H2SO4 encer, seperti karbonat, bikarbonat, sulfit, dan lain-lain. Dan anion yang melepaskan gas jika direaksikan dengan H2SO4 pekat seperti contohnya klorida, bromida, dan iodida. Semua, saya Farisa Dianti dengan NIM 221501132 akan menyampaikan sedikit materi mengenai analisis kualitatif anion. Anion ada yang bersifat oksidator dan reduktor. Anion yang bersifat oksidator contohnya ada NO2-, NO3-, OCl-, ClO3-, MnO4-, dan Cr2O72-. Untuk menguji sifat oksidator dapat dilakukan dengan penambahan sampel ditambah definilamin ditambah H2SO4 pekat akan menghasilkan warna biru. Kemudian ada anion yang bersifat reduktor, contohnya SO3-, HSO3-, S2O3-, dan NO2-. Untuk menguji sifat reduktor bisa dilakukan dengan penambahan sampel ditambah H2SO4 encer ditambah KMNO4 yang akan menghilangkan warna ungu yang dihasilkan oleh KMNO4. Selain itu, analisis kualitatif anion bisa dilakukan dengan penambahan beberapa reaksi seperti agen O3, BaCl2, dan juga Pb asetat. Pada penambahan BaCl2, beberapa anion dapat menghasilkan endapan putih dengan kelarutan yang berbeda. Contohnya pada anion SO4-2- yang menghasilkan endapan putih yang larut dalam HCl pekat yang mendidih. Kemudian pada penambahan agen O3 akan menghasilkan beberapa endapan spesifik. Contohnya pada klorida yang menghasilkan endapan putih, sedangkan pada iodida menghasilkan endapan kuning pucat. Kemudian pada penambahan Pb asetat akan menghasilkan beberapa endapan spesifik juga. Contohnya pada klorat yang akan menghasilkan endapan coklat, sedangkan pada bromida akan menghasilkan endapan kristal putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, pada analisa anion ada beberapa tahapan kerja yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, tes organoleptis. Dilihat dari warna sampel yang diperiksa. Anion-anion berwarna antara lain ada MnO4 itu berwarna ungu, FeCN6 3- itu berwarna jingga, FeCN6 4- itu berwarna kuning, CrO4 2- berwarna kuning, Cr2O7 2- itu berwarna jingga. Yang kedua ada tes nyala Bellstein untuk mengetahui anion yang mengandung halogenida, misalnya Cl-, Br-, BrO3-, ClO4-. Untuk tes oksidator dan reduktor, pertama untuk mentes adanya ion oksidator itu dengan sampel ditambahkan larutan difenilamin dalam H2SO4 pekat akan menghasilkan warna biru. Cara yang kedua yaitu sampel diasamkan dengan HCl lalu ditambahkan larutan Ki dan Kg akan menghasilkan warna biru sampai warna biru hitam. Ion-ion yang bersifat oksidator contohnya ada BrO3. Yang kedua, tes adanya ion reduktor. Dengan penambahan aqua iod pada sampel atau larutan sampel, warna iod akan hilang atau berkurang. Yang kedua, dengan penambahan larutan KMNO4 dan H2SO4 pada larutan sampel, warna KMNO4 akan hilang atau berkurang.
Ion-ion yang bersifat reduktor antara lain SO3 2-. Saya akan menjelaskan mengenai analisis anion yang saya ketahui. Dalam analisis anion, ada beberapa anion yang akan melepaskan gas jika direaksikan dengan HCl maupun H2SO4 encer, yaitu karbonat CO3 2-, bikarbonat HCO3-, sulfit SO3 2-, sulfida S2-, nitrit NO2-, hipoklorit OCl-, sianida, dan sianat. Ada juga anion yang akan melepaskan gas jika anion tersebut direaksikan dengan H2SO4 pekat, yaitu ion-ion yang termasuk kelas 1A ditambah dengan ion-ion klorida, bromida, iodida, nitrat, klorat, perfluorat, dan permanganat. Kelas B yaitu anion yang menghasilkan endapan dengan reaksi tertentu, serta anion-anion yang mereduksi ataupun mengoksidasi. Anion yang diidentifikasi dengan reaksi pengendapan ada sulfat, fosfat, fosfit, arsenat, dan arsenit. Dan anion yang bersifat oksidasi reduksi dalam larutan ada permanganat, dikromat, dan kromat. Selain itu, yang saya ketahui dalam analisis anion yaitu ada anion yang bersifat oksidator dan bersifat reduktor, di mana anion yang bersifat oksidator itu ada NO2-, NO3-, OCl-, ClO3-, MnO4-, dan Cr2O7-. Dan juga ada anion yang bersifat reduktor seperti SO3-, HSO3-, S2O3-, dan NO2-. Ada beberapa tes kualitatif, salah satunya adalah tes analisis anion. Jadi tes analisis anion ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di sampel tersebut ada senyawa yang mengandung anion dan juga kita bisa mengetahui jenis anion apa yang terkandung dalam sampel tersebut. Jadi identifikasi anion terdapat Cl-, Br-, E-, NO2-, NO3-, BO2-, BO3-, dan lain-lain. Jadi beberapa tahapan analisis itu, yang pertama adalah tes organoleptis. Jadi tes organoleptis ini adalah menguji dari bau, warna, dan juga rasa. Kemudian ada dilakukan tes kering dengan uji nyala dengan kawat Cu. Kemudian ada tes penggolongan, yaitu ada reaksi anion dengan penambahan asam, kemudian ada reaksi pengendapan dengan peronitrat, kemudian ada dengan barium klorida, kemudian ada magnesium sulfat, dan garam-garam lainnya. Kemudian ada tes oksidator dan juga tes reduktor. Jadi analisis anion, jika ditambahkan AgNO3- akan terbentuk endapan putih. Jika itu anionnya adalah Cl-, Br-, E-, NO2-, PO4-, sama ClO-. Itu jika ditambahkan dengan AgNO3 akan terbentuk endapan putih. Kemudian jika ditambahkan BaCl2, SO4-2- itu akan terbentuk endapan putih. SO3-2- juga akan membentuk endapan putih. Begitu pula dengan CO3-2-, HCO3-, BO3-2-. Anion-anion yang mengendap dengan penambahan larutan AgNO3 adalah golongan halogenida. Anion yang mengendap dengan penambahan garam-garam seperti barium, kalium, zinkum diantaranya adalah HCO3-, HCO3-, PO4-, SO3-, SO4-. Anion yang bersifat oksidator diantaranya adalah NO2-, NO3-, OCl-, ClO3-, MnO4-, Cr2O7-. Dan anion yang bersifat reduktor adalah SO3-, HSO3-, S2O3-, Saya melawati Krisida NO2-. Tampu Bolon dengan NIM 138 akan menjelaskan sedikit tentang analisis anion. Jadi analisis anion itu adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan
keberadaan jumlah anion-anion atau ion negatif yang terdapat dalam suatu sampel. Anion itu terbagi menjadi dua golongan A dan golongan B, di mana golongan A itu adalah anion yang mengeluarkan gas jika direaksikan dengan asam-asam. Terbagi lagi menjadi dua tipe atau dua golongan. Yang pertama, anion yang mengeluarkan gas jika direaksikan dengan HCl atau H2SO4 pekat. Contohnya itu adalah karbonat, bikarbonat, dan sulfit. Kemudian yang kedua itu anion yang mengeluarkan gas jika direaksikan dengan H2SO4 pekat. Contohnya itu klorida, bromida, dan iodida. Kemudian golongan B yaitu anion yang menghasilkan endapan jika direaksikan dengan reaksi tertentu serta anion itu dapat mengoksidasi dan mereduksi. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu anion yang diidentifikasi dengan reaksi pengendapan dan anion yang bersifat oksidasi reduksi dalam larutan. Juga anion itu dapat bersifat oksidator dan dapat bersifat reduktor. Prinsip percobaan titrasi iodometri didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi asam dan basa, di mana pentiter yang digunakan adalah Na2S2O3 dan analit yang digunakan adalah CuSO4, sedangkan indikator yang digunakan adalah larutan kanji. Titrasi idiometri adalah titrasi terhadap iodin yang dihasilkan dari analit melalui suatu reaksi kimia. Jadi, idiometri ini digunakan untuk analit yang berupa oksidator yang dapat mengoksidasi iodida menjadi iodin. Iodin yang dihasilkan ditentukan secara kuantitatif melalui titrasi dengan larutan standar tiosulfat. Dengan demikian, titrasi iodometri dapat dikategorikan sebagai titrasi tidak langsung. Dalam percobaan ini, bahan-bahan yang digunakan adalah aquades, kalium iodida, kuprisulfat, larutan kanji, dan natrium tiosulfat. Prosedur percobaan titrasi iodometri yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan, dipindahkan larutan sampel CuSO4 secara kuantitatif menggunakan corong ke labu tentu ukur, dibilas sisa sampel dengan aquades yang melekat pada tempat sampel, dimasukkan aquades melalui pinggiran corong yang untuk memastikan tidak ada sampel yang tersisa dan melekat di corong. Dicukupkan dengan aquades hingga garis tanda. Ditutup labu dengan aluminium foil, kemudian dihomogenkan dan dipasang bola hisap. Dipipet larutan sampel yang diencerkan sebanyak 10 ml. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dipasang bola hisap pada mat pipet, dipipet larutan Ki ke dalam Erlenmeyer, dan larutan akan berubah warna menjadi kuning tua. Ditutup mulut Erlenmeyer dengan aluminium foil, diletakkan corong pada buret, dimasukkan Na2S2O3 ke dalam buret sampai garis tanda. Dititrasi dengan pentiter sampai larutan menjadi kuning lemah. Ditambahkan indikator larutan kanji, larutan berubah warna menjadi biru, dititrasi kembali hingga warna biru hilang. Pada percobaan iodometri, indikator kanji ditambahkan setelah larutan titrat berwarna kuning muda, karena indikator yang digunakan dalam titrasi ini adalah amilum. Amilum tidak mudah larut dalam air serta tidak stabil dalam suspensi, dengan membentuk kompleks yang sukar larut dalam air bila bereaksi dengan iodium, sehingga tidak boleh. Titrasi iodimetri. Titrasi ini memiliki prinsip yaitu didasarkan pada reaksi oksidasi antara iodin sebagai pentiter dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari iodin iodida, di mana sebagai indikator adalah larutan kanji. Titrasi dilakukan dengan suasana netral sedikit asam, yaitu pH 5-8. Sampel yang digunakan adalah metampiron, yang ditambahkan dengan indikator kanji dan dititrasi dengan I2, maka akan terbentuk warna biru gelap yang mantap pada titik akhir titrasi.
Iodimetri merupakan titrasi langsung, artinya titrasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar atau titran dengan menggunakan indikator amilum. Larutan iodin merupakan larutan sekunder sehingga sebelum digunakan untuk titrasi harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer. AS2O3 merupakan larutan standar primer yang dapat digunakan untuk standarisasi larutan iodin. Titrasi iodimetri adalah titrasi yang berdasarkan pada reaksi oksidasi antara iodin sebagai pentiter dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari sistem iodin-iodida, di mana sebagai indikatornya adalah larutan kanji. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah asam klorida, aquades, kalium iodida, kristal arsen trioksida, larutan iodium, larutan kanji, metampiron, metil jingga, natrium hidroksida, natrium tiosulfat,